Anda kembali menyaksikan Jurnal Nusantara. Saudara, di Semarang, Jawa Tengah, sejumlah harga bahan pokok merangkak naik, seperti cabai rawit merah dan bawang merah. Demi menekan harga, tim Satgas Pangan beserta Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang menggelar operasi pasar 2 kali dalam sepekan. Di pasar tradisional Peterongan Kota Semarang, harga bumbu dapur kian melonjak signifikan. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah yang menembus angka Rp100.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi sejak sepekan terakhir atau sebelum Ramadan. 101 kilo, Bu? Iya, kemarin 120. Itu naik sejak kapan, Bu? 1 minggu yang lalu. 1 mingguan ya? Dari harga sebelumnya berapa, Bu? 80. Tim gabungan Satgas Pangan, diantaranya dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Bulog, Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Senin pagi melakukan pengecekan kondisi harga kebutuhan pokok saat bulan Ramadan. Bantuan lapangan ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya kenaikan harga yang tentunya akan membebani masyarakat. Dari pantauan, harga cabai yang sempat mencapai Rp100.000 per kilogram turun menjadi Rp85.000 per kilogram. Namun sejumlah komoditi sembako lainnya rata-rata mengalami kenaikan di kisaran Rp300 hingga Rp500, diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur. Minyak naik, gula naik, beras naik. Naiknya kalau rata-rata 300 per kilo. Kenaikan harga sejumlah komoditi ini membuat pembeli memilih untuk mengurangi pembelian sembako serta kebutuhan pangan lainnya. Apa-apa mahal, kebutuhan tiap harinya juga apa-apa mahal. Jadi ya. Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polda Jawa Tengah mengatakan sejumlah kebutuhan pangan yang mengalami kenaikan dinilai cukup wajar karena pengaruh kondisi cuaca. Namun Kepala Satgas Pangan menegaskan untuk stok barang masih mencukupi di pasar tradisional. Dan beberapa barang memang ada kesulitan karena cuaca, seperti cabai dan bawang merah, bawang putih karena cuaca mungkin masih hujan, jadi ini jadi permasalahan. Tapi stok ada dan harga tidak terlalu naik. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang bersama dengan BUMD akan menggelontorkan cabai dengan harga lebih murah dan melakukan operasi pasar minimal 2 kali dalam sepekan untuk menekan kenaikan harga. Turun ke pasar tradisional, di sana ternyata memang harga ini merambat naik ya. Kita tanya bahwa sebenarnya ketersediaan ada, hanya saja memang seperti cabai, kenapa naik cukup tinggi? Karena ternyata tenaga petiknya ikut libur ketika hari puasa pertama dan kedua, sehingga ini mengakibatkan sebenarnya hanya distribusi saja yang cabai rawitnya ini menjadi ketersediaannya agak melambat sedikit di daerah penghasil. Kenaikan harga pangan diduga karena tingginya permintaan dan cuaca buruk. Selain itu juga karena naiknya jumlah permintaan yang tidak diimbangi dengan pasokan barang yang terbatas. Febriana Mila, Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, operasi pasar biasanya digelar untuk menstabilkan harga bahan pokok, terutama saat bulan Ramadan. Lantas, apakah operasi pasar 2 kali dalam sepekan ini efektif menekan lonjakan harga bahan pokok? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih. Selamat pagi, Ibu Endang. Terima kasih atas waktunya di Jurnal Nusantara, Ibu. Baik Ibu, kami ingin menanyakan pertama-tama terkait dengan bagaimana hasil temuannya di lapangan selama operasi pasar ini telah berlangsung. Apa harga paling signifikan yang mengalami kenaikan, lantas juga bagaimana dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ini dalam melakukan stabilisasi harga bahan yang merangkak naik, Ibu? Ya, terima kasih Mbak dari Kompas TV ya, bahwa pada
kondisi saat ini memang harga-harga mulai merangkak naik, tetapi berdasarkan hasil pantauan dan kita ke pasar dan juga ke beberapa pasar modern ini, terutama di pasar tradisional, masih relatif aman karena ada acuan harga tertinggi dari pemerintah, dari Bapak ini sebagai acuan kita untuk monitor. Alhamdulillah masih relatif aman ya. Sedikit yang perlu kita waspadai adalah cabai yang memang pada beberapa hari lampau ketika awal puasa ini mencapai 95.000 di pasar Johar dan Karangayu, tetapi saat kemarin sudah mulai turun menjadi 75 dengan adanya Satgas pangan kita, keamanan pangan kita turun ke pasar ya bersama-sama dengan tim OPD, serta kita intervensi dengan gerakan murah secara masif melalui program kita Pak Rahman dan juga Kempling Semar yang ke wilayah-wilayah yang ada di Kota Semarang. Demikian Kak. Baik, ini salah satunya cabai yang merangkak naik, namun dengan upaya dari Dinas Ketahanan Pangan ini sudah mulai turun harga cabainya. Lantas Ibu, kami dengar dan juga mendapatkan informasi bahwa Dinas Ketahanan Pangan ini disebut melakukan penggelontoran bahan pokok untuk menjaga stabilitas harga. Ini seperti apa mekanismenya dan dilakukan di mana saja Ibu? Iya, baik. Jadi mekanisme dari penggelontoran pangan ya ini justru mulai dari awal Desember bahkan sampai dengan sekarang, yaitu pada waktu menghadapi Nataru, kemudian kita juga terus lakukan agar supaya stabilitas harganya. Nah, prosedurnya bagaimana? Yang pertama kita adalah membuat jadwal secara mandiri dengan melihat daerah-daerah mana saja yang biasanya sering mengalami kenaikan dan juga agak jauh dari keterjangkauan masyarakat. Jadi kita mendekatkan pada masyarakat karena kita langsung memotong distribusi dari petani atau distributor langsung disampaikan kepada masyarakat. Nah, selain itu juga mungkin ada permintaan dari masyarakat yang ketika itu di daerahnya mungkin diperlukan ada intervensi karena mulai harga merambat, mestinya seperti di RT, RW atau mungkin di kantor, di gereja, masjid dan sebagainya. Kita penuhi ketika dia kemudian mengajukan surat kepada kita. Demikian, Kak. Baik Ibu, lantas kemudian apa upaya dari Dinas Ketahanan Pangan untuk kemudian mencegah terjadinya penimbunan bahan pokok yang biasanya terjadi pada saat adanya kenaikan harga seperti ini, Ibu? Baik, upaya kita dalam rangka misalnya ada penimbunan dan sebagainya, kita terjun bersama-sama dengan OPD ya, dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, kemudian Satpol PP dan juga dengan Polri ya, dengan Polres dan Polda, juga dari pemerintah pusat, Bappenas, provinsi juga gabung kemarin, Dinas Perikanan, Pertanian, kemudian DKK, DPTSP, kita turun ke pasar dan memenuhi distributor-distributor di lingkungannya, serta kita juga punya enumerator, di mana enumerator ini adalah petugas yang kita minta untuk memantau ya distributor-distributor yang ada di Kota Semarang, bagaimana ketersediaan, bagaimana harga, dan juga kemana saja mereka menyalurkan pasokannya seperti apa, sehingga kita juga membandingkan, membuat semacam neraca pangan ya, apakah ketersediaan kita cukup berapa hari, berapa bulan dari setiap komoditi yang ada, sehingga alhamdulillah di Kota Semarang relatif bisa ketersediaan ada meskipun barangnya harganya
merangkak sedikit. Demikian, Mbak. Baik, kolaborasi antar lembaga dan sektor menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penimbunan selama adanya tren kenaikan harga bahan pangan. Terima kasih banyak Ibu Endang atas waktunya di Jurnal Nusantara. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Pak. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara.